Halo, apa kabar? Hari ini kita akan belajar fisika. Kita akan belajar tentang radiasi elektromagnetik, khususnya tentang konsep gelombang elektromagnetik. Kita perlu pelajari dulu tentang apa sih pembentukan dari gelombang elektromagnetik. Pada suatu muatan listrik yang diam, akan timbul medan listrik. Sedangkan muatan listrik yang bergerak dengan kecepatan tetap akan menghasilkan medan listrik dan juga medan magnet. Ya, ini kita sudah pelajari di bab sebelumnya. Sedangkan muatan listrik yang bergerak dipercepat akan menghasilkan gelombang elektromagnetik. Jadi bisa kita katakan bahwa gelombang atau radiasi elektromagnetik merupakan getaran dari medan listrik dan medan magnet. Untuk lebih jauh lagi, kita perlu mengerti dulu tentang apa sih yang dimaksud dengan hipotesis Maxwell. Teori pembentukan gelombang elektromagnetik pertama kali dicetuskan oleh James C. Maxwell. Ada 4 prinsip gelombang elektromagnetik menurut Maxwell. Yang pertama adalah arus listrik pada suatu konduktor menimbulkan medan magnetik yang arahnya melingkari konduktor tersebut. Ya, ini kita ingat lagi tentang hukum Ampere. Selanjutnya yang kedua adalah konduktor yang bergerak memotong medan magnetik menimbulkan GGL induksi pada ujung-ujung konduktor. Berikutnya, perubahan flux magnetik yang menembus bidang kumparan kawat menimbulkan arus induksi pada kumparan kawat, ya, sesuai dengan hukum Faraday. Dan yang terakhir, yang keempat, perubahan flux listrik tadi akan menimbulkan medan magnetik, ya. Ini kita lihat berulang-ulang, ya. Ada arus listrik, kemudian ada medan magnetik, kemudian ada flux magnetik, dan juga ada flux listrik. Ini saling berhubungan. Selanjutnya, Maxwell menyatakan bahwa kecepatan gelombang elektromagnetik atau C sebagai berikut, yaitu C sama dengan 1 per akar dari mu0 dikali E0, dengan C itu adalah cepat rambat gelombang elektromagnetik, besarnya 3 kali 10 pangkat 8 meter per second. Kemudian mu0 adalah permeabilitas vakum yang besarnya 4pi dikali 10 pangkat min 7 Weber per ampere meter. Dan E0 itu sama dengan permitivitas vakum yang besarnya 8,85 kali 10 pangkat min 12 kolom kuadrat per Newton meter kuadrat. Dari besarnya cepat rambat ini, yang 3 kali 10 pangkat 8, ya, ini adalah sama dengan kecepatan cahaya. Dari sini bisa disimpulkan bahwa cahaya itu termasuk gelombang elektromagnetik. Kita lihat sifat dari gelombang elektromagnetik apa aja. Sifat-sifat gelombang elektromagnetik yang pertama adalah merupakan getaran medan listrik dan medan magnet yang terjadi bersamaan. Yang berikutnya dapat merambat melalui ruang hampa. Yang ketiga merupakan gelombang transversal. Yang keempat, cepat rambatnya tetap, yaitu 3 kali 10 pangkat 8 pada vakum, ya. Selanjutnya, gelombang elektromagnetik ini juga dapat mengalami refleksi, refraksi, interferensi, dan difraksi. Tidak dapat disimpangkan oleh medan listrik dan medan magnet. Dan terakhir, disebut foton atau paket energi karena tidak bermassa dan tidak bermuatan tetapi memiliki energi. Selanjutnya kita lihat di sini, ini adalah gambaran dari gelombang elektromagnetik, ya. Untuk gambar warna yang warna orange ini adalah medan listriknya, ya. Sedangkan untuk yang warna ungu di sini adalah medan magnetik. Selanjutnya untuk arah geraknya adalah dari sini ke sini, ya, sesuai dengan arah V di sini. Energi gelombang elektromagnetik terbagi antara medan listrik dan medan magnet. Hubungan antara medan listrik dan medan magnet dapat dituliskan sebagai berikut. E per B sama dengan C. Dengan besarnya medan listrik jauh lebih besar daripada medan magnet, ya. Ini sebagai catatan buat kita. Selanjutnya kita lihat untuk spektrum gelombang elektromagnetik.
Berdasarkan frekuensi atau panjang gelombangnya, gelombang elektromagnetik dibedakan menjadi, kita lihat gambar berikut, di sini ada 7 macam ya, ada 7 macam. Yang pertama adalah sinar gamma, ini antara 10⁻22 sampai 10⁻24. Kemudian ada sinar X, ya. Selanjutnya ada lagi gelombang elektromagnetiknya adalah ultraviolet. Ada cahaya tampak ya, ini dari merah ke ungu ya. Meiji Kuhibinyu, merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, ungu ya. Selanjutnya yang memiliki frekuensi lebih rendah 10⁻12 sampai 10⁻14. Ini adalah inframerah ya, sinar inframerah. Kemudian ada gelombang mikro ya. Dan yang paling rendah frekuensinya adalah gelombang radio. Untuk semua gelombang elektromagnetik yang merambat dalam vakum, berlaku persamaan gelombang elektromagnetik, yaitu C sama dengan lambda kali F. Dengan C di sini adalah cepat rambat gelombang elektromagnetik yang besarnya 3 kali 10⁻8 meter per second. Selanjutnya lambda ini adalah panjang gelombang, satunya meter, dan F-nya ini adalah frekuensi, satunya hertz. Kita lihat latihan soalnya. Yang pertama, hitung panjang gelombang dari gelombang radio yang dipancarkan dengan frekuensi 1,5 MHz. Yang kedua, berapa lebar frekuensi sinar hijau? Antara 500 sampai 600 nanometer. Dan terakhir, panjang gelombang cahaya tampak mulai dari 4000 Armstrong sampai dengan 6000 Armstrong. Tentukan lebar frekuensi gelombang cahaya. Jangan lupa bahwa untuk nanometer itu berarti 10⁻⁻9 meter. Untuk megahertz berarti 10⁻6 Hz. Kemudian untuk Armstrong 10⁻⁻10 meter. Untuk jawaban nanti akan dituliskan di komentar. Jika video ini dianggap bermanfaat, jangan lupa untuk like and subscribe. Terima kasih.